Dan kaget saya, selamat datang di desa. Dah, tidak saya sebut ya, kasihan camatnya ya, kasihan wali kotanya. Kalau saya jadi camatnya, jadi wali kota, jadi khalifahnya, malu, berhenti saya. Kalau masih ada rakyat yang tidur di kandang sapi gitu. Kalau saya jadi lurahnya, berhenti saya jadi lurah. Selamat datang di desa itu. Kanan kiri ternyata rumahnya gedung-gedung mewah-mewah, Pak. Saya tanya, apa enggak ada di situ kiainya? Ada. Di Probolinggo apa enggak ada kiai? Banyak. Gus banyak, ulama banyak. Khususnya di desa itu, di kecamatan itu. Saya yakin banyak kiainya, banyak gusnya di sana. Tetapi masih ada umatnya Nabi Muhammad yang tidur di kandang sapi. Baik saudaraku, saya persingkat. Nah, sebentar ya, ada iklan lewat. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi saya mau pastikan dulu ini, yang hadir di sini kira-kira yang diminum hari ini ada enggak? Yang hari ini mau diminum di rumahnya ada enggak? Saya haram minum kalau di sebelah saya, di sekitar saya masih ada yang belum minum. Apalagi yang enggak ada yang diminum. Ini saya pastikan ya. Jadi gini, banyak orang memikirkan soleh secara personal, soleh secara individu, kesolehan secara personal dibangun. Banyak orang yang haji 2 kali, umroh 100 kali gitu kan. Bahkan sibuk ngejar gelar, ngejar titel LC, apa profesor doktor, macam-macam lah. Bahkan Senin Kemis istiqomah, tahajud gak pernah libur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dia kejar itu maqam mahmuda itu. So tahajudnya enggak pernah libur, Pak. Masya Allah. Ada kesolehan secara personal. Bahkan duha enggak pernah libur juga. Tetapi banyak sekali di antara mereka yang soleh secara personalnya, mati secara personal sosialnya. Gak ada, Pak. LC, profesor, doktor, kiai, haji, gus, ya pokoknya tinggi derajat personalnya, ya. Tetapi tumpul kepekaan sosialnya. Di sekitarnya masih ada yang belum makan, dia cuek. Di sekitarnya masih ada yang belum pendidikan anaknya berantakan, dia cuek, pura-pura nggak tahu. Tetangganya masih ada yang kejebak riba, dia cuek. Banyak, Pak. Hafal hadisnya, hafal ayatnya, syariatnya hafal di luar kepala, tapi thoriqohnya nggak ada. Apalagi hakikatnya. Dua-duanya syukurlah ya. Syariatnya hafal, tekstualnya hafal, syukur-syukur lapangannya juga dikerjakan, thoriqohnya dijalankan. Bapak paham, Ibu, tidak hanya mengejar kesolehan secara personal, tapi kejar kesolehan sosialnya juga. Saya bukan teori saudaraku, maaf ya, saya bukan edifikasi diri, naudzubillah min dzalik. Saya hanya memanas-manasi Anda supaya Anda panas gitu ya. Kemarin saya ditelepon orang, Gus Nur tolong ke sini. Ini ada orang tidur di kandang sapi. Tidur di kandang sapi. Tidak percaya, Pak. Peradaban manusia sudah secanggih ini, sudah ganti 7 kali presiden. Ya, masa masih ada orang tidur di kandang sapi? Jangan-jangan dia punya rumah tapi memang dia lagi pelihara sapi, maka dia biasalah istirahatnya sama sapi karena makomnya memang segitu. Tapi setelah saya cek videonya, bener, Pak. Dia nggak punya rumah. Dia tidur bersama sapi di kandang sapi. Aroma kotoran sapi karena nggak ada rumahnya. Itu pun sapi orang. Percaya nggak percaya, believe or not. Langsung saya datangi ke sana. Di Probolinggo sana. Lihat tuh videonya itu. Dan kaget saya. Selamat datang di desa. Dah, saya sebut ya. Kasihan camatnya ya.
Kasihan wali kotanya. Kalau saya jadi camatnya, jadi wali kota, jadi khalifahnya, malu, berhenti saya. Kalau masih ada rakyat yang tidur di kandang sapi gitu. Kalau saya jadi lurahnya, berhenti saya jadi lurah. Selamat datang di desa itu. Kanan kiri ternyata rumahnya gedung-gedung mewah-mewah, Pak. Saya tanya, apa enggak ada di situ kiainya? Ada. Di Probolinggo apa enggak ada kiai? Banyak. Gus banyak, ulama banyak. Khususnya di desa itu, di kecamatan itu. Saya yakin banyak kiainya, banyak gusnya di sana. Tetapi masih ada umatnya Nabi Muhammad yang tidur di kandang sapi. Mudah-mudahan di Bandung tidak ada. Ini yang saya maksud, dia sibuk kejar kesolehan personalnya. Dia sibuk Senin Kemis, dia sibuk umroh, dia sibuk haji, dia sibuk bangun pencitraan di hadapan Allah. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya kelaparan, kemiskinan, apalagi ya, itu fundamental, itu premier. Allah ada di situ, ada haknya, ada hak kita ada di situ juga gitu loh. Allah akan marah, Allah akan ancam Anda, aku akan makar kepadamu kalau kamu masih membutakan diri di sebelahmu ada yang kelaparan. Allah marah. Itu jangan lupa saudaraku. Bukan teori Pak, saya datangi ternyata benar kandang sapi, ya Allah. Dalam hati, kemana lurahnya? Ternyata lurahnya meninggal. Jadi ada PJS, pejabat sementara. Kemana camatnya? Saya nggak tahu. Kemana wali kotanya? Kemana bupatinya? Kemana gubernurnya? Kemana presidennya? Karena itu struktural. Haram hukumnya seorang pemimpin makan enak kalau masih ada rakyat yang kelaparan. Saya mau ini bukan teori Pak, praktekan. Saya nggak akan minum ini. Kalau di hadapan saya masih ada hari ini yang belum minum. Nggak ada yang diminum. Bahkan nanti panitia jangan ngasih makan saya makan sendiri. Kalau ternyata di yang jamaah ini hari ini nggak ada yang dimakan, saya nggak akan makan. Ini bukan lebay, bukan Pak, ya bukan. Coba ada hadis qudsi, ya hadis qudsi. Apa hadis qudsi tahu? Hadis qudsi itu apa? Firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, ya riwayat Muslim, Imam Muslim, ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad pernah bersabda, wahai anak Adam, kata Allah besok di akhirat, wahai anak Adam, aku lapar, aku sakit, kata Allah. Wahai anak cucu Adam, aku sakit. Kenapa kamu tidak menjengukku, wahai anak Adam? Hamba Allah menjawab, wahai Allah, bukankah engkau Tuhan seru sekalian alam, engkau Tuhan pemilik semesta alam ini. Bagaimana mungkin engkau sakit, bagaimana mungkin aku menjengukmu, sementara engkau Tuhan pemilik alam semesta ini. Maka Allah menjawab, itu fulan, ada fulan yang sedang sakit. Seandainya kamu menjengukku, maka kamu akan temui aku di sana. Karena aku ada di sisinya orang sakit itu. Kurang lebih tafsirnya begitu Pak. Apa gunanya LC, profesor, doktor, kiai, haji, gus, ustadz, kalau masih ada tetanggamu yang sakit, Anda diem. Gitu saudaraku. Hadis ini panjang, pegang dan saya terapkan dalam kehidupan tafsirnya. Kan ada qauliyah, ada kauniyah. Syukur-syukur hafal Arabnya, hafal torikohnya, dijalankan kan begitu. Wahai anak Adam, kata Allah, aku lapar. Kenapa kamu nggak ngasih aku makan? Allah berfirman begitu. Hamba menjawab, wahai Allah, bukankah engkau Tuhan pemilik alam semesta ini? Bagaimana mungkin kau lapar? Dan bagaimana mungkin aku mengasih dirimu makan ya Allah? Maka Allah menjawab, ada fulan di sana. Ada tetanggamu di sana yang kelaparan. Seandainya kamu kasih dia makan, maka kamu akan jumpai aku di sana. Karena aku di sisinya. Gitu Pak, kurang lebihnya. Bapak Ibu paham? Wahai hambaku, aku haus.
Kenapa kamu nggak kasih aku minum? Hamba menjawab, ya Allah, engkau Tuhan pemilik alam ini. Bagaimana mungkin kau haus? Dan bagaimana mungkin aku memberimu minum? Maka Allah menjawab, ada fulan, ada tetanggamu, ada sebelahmu, ada kerabatmu yang belum minum. Seandainya kamu kasih dia minum, maka sama saja kamu memberi aku minum. Kamu akan temui aku di sana. Aku ada di sisinya. Artinya saudaraku, kemiskinan, kelaparan ini fundamental. Ada Allah di sana. Terapkan saudaraku. Masya Allah. Oke, sekarang gini. Tadi itu teorinya. Sekarang saya mau praktek. Coba saya mau tanya, 3 orang. Tapi harus jujur ya, harus jujur. 3 orang harus jujur. Siapa barangkali di sini ada yang hadir, yang kira-kira mau dimakan besok belum ada. Jangan malu, enggak apa-apa Pak, kita tukar pengalaman. Yang dimakan besok belum ada. Gus Nur, ekonomiku lagi jatuh tuh sekarang. Betul-betul enggak ada Gus, hancur hidupku sekarang. Dimakan besok ini belum ada saya. Coba angkat tangan, ada 2 atau 3 orang. Kalau enggak ada, alhamdulillah, berarti hari ini saya makan enak di Bandung berarti. Ada? Barangkali yang jauh-jauh, yang dimakan besok belum ada. Belum ada. Alhamdulillah ya Allah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang SPP anaknya? 3 orang aja, SPP anaknya yang nunggak. Angkat tangan. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Kalau ada tak bayar sekarang SPP-nya. Kalau besok belum ada yang dimakan, sekarang saya kasih makan 1 bulan penuh. Alhamdulillah, berarti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur semua ini berarti ini. Tapi saya mohon jangan hanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur secara personal Pak ya. Keluar dari sini cari tetanggamu yang terjebak riba itu. Entas dari ribanya. Akad kamu jangan riba lagi. Karena kadang riba itu karakter Pak. Udah ditutup besok ngutang lagi, kurang ajar ya. Karakter itu Pak. Yakin? Udah enggak ada? Yang besok, berarti besok sudah ada yang dimakan ya? Oke, SPP anak enggak ada yang telat? Enggak usah malu Pak. Oke, saya lagi ngaji praktek ini. Ya. Yang terakhir pertanyaannya. Siapa yang kontrakan rumahnya sudah mau habis? Atau sudah habis? Kontrakan rumahnya ini mau diusir sama yang punya rumah. Saya enggak ikhlas. Pak Umar bin Khattab suatu ketika waktu beliau jadi khalifah, masa paceklik, banyak rakyatnya kelaparan. Umar bin Khattab berdiri di atas panggung, dia marahi perutnya. Dia marah, "Hai perut, walaupun kamu meronta, walaupun kamu menjerit, aku tidak akan menumpalmu dengan makanan selama ada umatnya Muhammad yang kelaparan. Tahan laparmu." Gitu Pak. Umar bin Khattab Pak. Mohon maaf, Umar bin Khattab. Bukan Mukidi. Aku tidak akan, perutnya lapar Pak, beliau keroncang, perih. Tapi Umar bin Khattab marah, aku tidak akan menyumpalmu, memberimu makan. Walaupun kamu meronta-ronta, selama masih ada rakyatku yang kelaparan, ada umatnya Muhammad yang kelaparan. Dan ini saya terapkan. Saya siap mati, saya enggak makan kalau masih ada di sekitarku yang lapar. Alhamdulillah sama Allah saya ditakdir hidup di lingkungan perumahan yang kaya raya semua. Jadi makannya normal Pak. Paham Bapak Ibu? Bisa ya? Diterapkan. Barakallah. Nah saudaraku, mudah-mudahan saya ingin closing statement aja, barangkali masih ada yang tanya jawab. Syukur-syukur kalau bisa Anda itu pinter ngajinya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya, tapi juga menerapkan tafsirnya, artinya gitu loh. Ya, jangan makan riba, jelas ayatnya,
Anda tahu ayatnya, maka jangan makan riba gitu loh Pak. Paham? Dan gini Pak, kan ayatnya jelas, Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah berhenti ya sampai kamu ikuti milahnya. Milah itu sistem, belief system, milah itu cara hidup. Ya, jadi gini, mereka itu hafal Quran, mereka kaji sinyal Quran itu. Mereka kaji apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, mereka buat aplikasinya Pak. Di Quran melarang riba, kita ciptakan riba yuk. Ya kan? Di Quran melarang zina, bahkan zina mata aja nggak boleh. Yuk kita ciptakan baju yang belum jadi itu loh. Baju-baju yang itu konsep mereka memang. Bahkan Anda lihat sekarang kan di YouTube itu, kalau dulu orang punya utang malu Pak, sembunyi Pak. Sekarang diiklankan utang itu. Lihat gak iklannya itu? Sama pacarnya, yang beliin handphone ini dong. Oh iya berapa Mbak? 10 juta mau bayar. Uangku nggak ada. Terus gimana itu? Ceweknya, dasar cowok kere, mau beliin handphone aja nggak punya duit. Terus ceweknya marah, udah biar aku aja yang bayar. Begitu mau dibayar tiba-tiba cowoknya, udah. Ternyata aku punya saldo. Yang jual handphone bingung. Tadi nggak punya saldo, sekarang kok punya? Karena aku pinjam ini, karena aku pinjam di sini. Sekarang itu pinjam diiklankan, riba diiklankan. Ini kayaknya bau riba semua ini kayaknya ya. Enggak ya? Naudzubillah min dzalik. Saya sepeser pun enggak punya riba. Naudzubillah. Mereka bikin konsep Pak. Apa yang dilarang di Al-Quran mereka terapkan. Mereka bikin aplikasinya. Anda sedang dihancurkan. Anda sedang dimiskinkan secara struktural. Ekonomimu, imanmu, mentalmu. Anda sedang dihancurkan ini. Dari sini kita bangkit insya Allah. Barakallah, barakallah, barakallah.